Hai guys, admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Xixing di chapter 342. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Chapter dimulai dengan memperlihatkan Raja Naga Kolam Giok yang melihat Raja Naga Dataran Tinggi telah tewas. Dia pun berlari sambil berkata, "Sialan, Arok, kamu membunuh Raja Naga lain sesukamu. Aturan suku naga tidak memperbolehkan ini. Aku akan melapor kamu ke pengadilan suku naga. Sampai bertemu di pengadilan." Aurochs pun dengan sigap mengejar Raja Naga Kolam Giok sambil berkata, "Tidak perlu." Dan seketika Arok pun menusuk Raja Naga Kolam Giok hingga tewas. Setelah membunuh Raja Naga Kolam Giok, Arok pun berkata, tidak memiliki kemampuan, tapi memegang kekuasaan. Raja Naga seperti kalian sungguh kesialan bagi suku naga. Di pengadilan isinya juga Raja Naga seperti kalian. Tidak ada artinya aku akan memakai caraku sendiri. Seketika para prajurit Naga Timur pun berteriak, darah dibayar dengan darah. Matilah, jangan lepaskan mereka. Lalu Aurochs pun secara perlahan mendekati jasad dari ayahnya. Ketika sedang memandangi jasad ayahnya, ada seorang prajurit yang melapor, "Raja Arok, ayah, dan anak selatan kabur. Bagaimana sekarang?" Arok pun menjawab, "Sebarkan kabar kematian ayah, beritahu kepada 3.000 suku naga, kumpulkan dan persiapkan pasukan untuk menyerang." Setelah itu, terlihat burung pengantar pesan yang terbang untuk mengantar pesan pada suku-suku naga lain. Terlihat jika suku naga Kolam Langit telah menerima pesan Arok, dan Raja Naga Kolam Langit pun berkata Raja Naga Laut Timur sudah wafat. Laut Selatan yang membunuhnya? Sungguh, ucap anggota suku Naga Kolam Langit. Setelah itu pesan yang dikirim telah sampai ke seluruh suku naga dan pada intinya memberitahukan jika Arok naik tahta dan mengumpulkan 3.000 suku naga untuk menyerang Laut Selatan. Di sisi lain terlihat bahwa Raja Naga Selatan juga menerima pesan tersebut. Dengan emosi Raja Naga Selatan pun berkata, "Mau bercanda? Arok ini menyerangku. Lucu sekali. Siapa yang akan bekerja sama dengannya? Marilah kita lihat lebih banyak yang berdiri di sisiku atau sisimu." Salah satu anggota suku Naga Selatan pun berkata, "Arok membunuh 4 Raja Naga, mengejutkan dunia. Anak ini tidak boleh diremehkan. Ditambah rasa hormat kepada Raja Naga tua, bisa jadi ada yang bersedia membantunya, kita tidak boleh terlalu tenang." Raja Naga Laut Selatan pun menjawab, "Kalian tidak perlu khawatir, semua berada dalam kendaliku. Apa kalian, Bapak kita masih memiliki komplotan yang kuat. Istana Langit bayangan gelap. Para dewa langit terperosok peminum darah itu bukan lelucon. Mereka sedang mengembangkan sayap mereka di dunia manusia." Sin pun berpindah ke rombongan Tang Sansang yang tengah memasuki negeri siluman Tengkorak Putih. Di perjalanan mereka pun mengobrol. Kabut ini sangat tebal. Tidak masalah, ikut saja dengannya. Setelah melewati jalan ini, kita akan masuk ke negara Tengkorak Putih. Jalan ini sama persis dengan dulu. Benar, negara Tengkorak Putih adalah salah satu negara terbesar di jalur monster. Seperti apa ya? Ada aura siluman yang sangat tidak mengenakan. Itu cuma aura mayat yang terkumpul selama beberapa tahun. Siluman di sini lebih istimewa, meski termasuk arwah gelap. Tapi mereka hanya menyerap aura mayat. Makanya mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini. Kabutnya menghilang, dan sampailah mereka di negeri siluman Tengkorak Putih. Terlihat tempat tersebut tidak seperti tempat siluman pada umumnya, malah terlihat seperti negara manusia. Tak lama kemudian ada yang memanggil, "Kak Tang Sansang kah?" Dan ternyata yang memanggil itu adalah Putri Tengkorak Putih. Sang Putri Tengkorak Putih pun berkata, "Sudah lama tidak bertemu," dan bersambung. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Ya guys, see you.